Shalom, selamat sore saudaraku yang sama dikasih Tuhan. Pada sore ini saya akan menyampaikan materi penyuluhan melalui media ini dengan topik menanamkan jiwa pejuang adalah bentuk kasih sayang orang tua. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami siap menyampaikan materi penyuluhan. Biarlah apa yang kami sampaikan melalui media ini menjadi berkat bagi siapapun yang menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menanamkan jiwa pejuang adalah bukti kasih sayang orang tua. Nah, saudaraku yang sama dikasih Tuhan, ada beberapa pemahaman tentang kasih sayang orang tua yang kemungkinan juga masih menjadi pemahaman kita, bahkan mungkin kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang tentunya mengasihi anak. Nah, kalau ditanya apakah saudara mengasihi anak saudara, tentu saudara akan menjawab, iya, saya mengasihi anak saya. Mungkin ketika ditanya bagaimana bentuk kasih sayang saudara kepada anak, mungkin ada yang mengatakan itu dengan cara memanjakan, dengan cara mengikuti apa kemauannya, atau mungkin dengan cara melindungi anak dari berbagai kesulitan. Nah, saudaraku yang sama dikasih Tuhan, tindakan seperti ini mungkin secara umum kalau di persentase ada mungkin sekitar sekian persen orang yang akan terima sebagai suatu kebenaran dari definisi ini. Tapi saudaraku yang sama dikasih Tuhan, izinkan saya menyampaikan materi penyuluhan pada sore hari ini sehubungan dengan pentingnya orang tua menanamkan jiwa pejuang, karena itu adalah sebagai bentuk kasih sayang mereka. Saudaraku yang sama dikasih Tuhan, ketika kita mengasihi anak-anak kita, bukan dengan cara kita menghindarkan mereka dari berbagai jenis tantangan, dari berbagai jenis kesulitan, tapi justru saudaraku yang sama dikasih Tuhan, mengasihi anak-anak itu dengan cara mempersiapkan mereka menghadapi masa depan. Satu hal yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang yang tentu hendak mempersiapkan generasi kita di masa depan. Yang pertama, bahwa kita tidak akan selamanya ada bersama dengan anak. Karena itu anak itu perlu dipersiapkan. Di dalam firman Tuhan di Amsal 13 ayat 24 dikatakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Nah, saudaraku yang sama dikasih Tuhan, tentu kita pahami bersama bahwa tongkat di sini tidak selamanya bermakna kekerasan, tidak selamanya bermakna kekerasan fisik, ya. Tapi tongkat di sini juga berbicara tentang disiplin. Tongkat di sini berbicara tentang latihan dan pembentukan karakter. Nah, saudaraku yang saya dikasih Tuhan, ketika kita sebagai orang tua menghendaki anak-anak kita siap di masa depan, ini yang perlu kita tanamkan sejak dini. Mereka perlu disiplin, mereka perlu menjadi orang yang terlatih melakukan hal-hal yang mungkin perlu melibatkan aktivitas fisik, atau mungkin perlu melibatkan aktivitas secara psikis, di mana mereka harus berpikir, melatih diri untuk berpikir, menyelesaikan persoalan. Bahkan mereka perlu, orang tua perlu membentuk karakter mereka, karena tiga hal ini tentu akan saling mempengaruhi antara disiplin, kemudian latihan secara fisik maupun psikis, itu akan saling berpengaruh, mempengaruhi karakter dan juga mempengaruhi perkembangan anak. Karena itu orang tua perlu memahami bahwa mendisiplin anak itu adalah bentuk kasih sayang. Jadi mendisiplin itu bukan sebuah hukuman,
Mendisiplin itu bukan sebuah mendisiplin itu bukan sebuah ganjaran terhadap kesalahan anak, tapi itu adalah suatu bentuk di mana orang tua membentuk anak itu menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang siap di masa depan. Kemudian mungkin kita bertanya, mengapa jika kita menanamkan jiwa pejuang di dalam diri anak ini adalah satu bentuk kasih sayang. Tadi saya sudah ungkap sedikit, itu untuk mempersiapkan anak-anak kita di masa depan. Tapi ada sedikitnya tiga hal yang kita akan lihat lebih jauh. Mengapa menanamkan jiwa pejuang itu merupakan bentuk kasih sayang orang tua. Yang pertama, karena dunia tidak akan memanjakan anak kita ya. Jadi dunia itu tidak akan memanjakan anak-anak kita. Dunia akan memperhadapkan mereka pada tantangan tertentu. Tapi di lain sisi, ketika dunia sedang membentuk mereka, ketika dunia sedang memperhadapkan mereka pada tantangan-tantangan tertentu, bahkan kita tahu bahwa kita tidak akan selalu ada buat anak-anak kita. Karena itu ketika kita tidak membiasakan anak-anak itu menghadapi realita hidup, menghadapi persoalan, bahkan mereka tidak dilatih untuk tekun melakukan segala sesuatu, mereka justru akan mundur sebelum waktunya. Mereka akan mundur sebelum berjuang. Kenapa? Karena memang mereka tidak terlatih menghadapi pergumulan atau masalah hidup. Karena itu sebagai orang tua ini perlu dari kecil ya, anak itu dilatih menjadi orang yang tahan uji. Kemudian dia akan menjadi orang yang tahan uji, dan ketika dia menjadi tahan uji, tentu ketika dia masuk ke dalam pergaulan tertentu, baik itu di sekolah atau mungkin di tempat kerja atau dimanapun itu, dia tidak akan mudah menyerah. Kenapa? Karena dia tahan uji. Karena itu yang perlu kita tanamkan bahwa orang tua yang mengasihi anak itu pasti akan melatih anaknya itu menjadi kuat ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu menanamkan jiwa pejuang sebagai bentuk kasih sayang kepada anak kita, itu karena karakter itu dibentuk lewat perjuangan ya. Jadi karakter itu akan terbentuk lewat perjuangan. Di dalam firman Tuhan di Roma 5 ayat 3-4, kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Kemudian tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Jadi ketika kita menanamkan jiwa pejuang di dalam diri anak kita, endingnya itu mereka akan menjadi orang-orang yang kuat. Bahkan di tengah badai hidup yang mungkin tidak ada lagi sesuatu yang bisa diharapkan, mereka akan tetap tampil sebagai orang yang punya semangat, punya daya juang. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu ada pengharapan. Nah, kalau anak-anak kita tidak terbentuk dari situ, mereka tidak akan sampai di level itu. Karena itu sebagai orang tua perlu mempersiapkan anak-anak dengan baik sehingga mereka mampu menghadapi kondisi tertentu atau mungkin kondisi darurat dalam hidupnya. Mereka tetap punya kesiapan, mereka tetap punya pengharapan ketika menghadapi pergumulan hidup yang mungkin secara manusia bagi dia itu berat, tapi dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia tidak pernah kehilangan pengharapan. Jadi kalau anak selalu ditolong, sudah pasti dia tidak akan pernah belajar ya menjadi orang yang orang yang kreatif, bahkan orang yang tekun. Dia tidak akan pernah jadi orang yang tekun menghadapi atau mungkin melakukan sesuatu dengan sesuatu yang tentu akan muncul dari sebuah pengharapan. Jadi jangankan dia berjuang, harapan saja di dalam dirinya itu tidak akan ada. Kenapa? Karena memang tidak terbentuk untuk berjuang, tidak terbentuk untuk berjuang. Dia terbentuk
dari apa yang ada, dia terbentuk dengan apa yang sudah disuguhkan, sudah disiapkan. Jadi mereka tidak terlatih. Karena itu sebagai orang tua perlu menanamkan jiwa pejuang di dalam diri anak sehingga mereka bisa tampil ya menjadi orang yang pemenang. Karena tanpa perjuangan tidak akan ada kemenangan bagi anak. Kemudian alasan yang ketiga mengapa kita perlu menanamkan jiwa pejuang sebagai bentuk kasih sayang kepada anak-anak kita. Alasan yang ketiga, karena Tuhan sendiri mendidik kita lewat perjuangan. Jadi Tuhan sendiri mendidik kita lewat perjuangan. Di Ibrani 12 ayat 6 sampai 7, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ketika Tuhan mengasihi kita, dia selalu dengan caranya sendiri sebagai pribadi yang mengasihi kita, dia menghajar kita, dia mengajar kita, dia membimbing kita. Ya mungkin dalam proses tertentu yang Tuhan izinkan, mungkin bagi kita itu berat, tapi ternyata ini yang sering dan selalu ingat bahwa di ujung dari proses ketika Tuhan yang bertindak, karena kita perlu percaya bahwa Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan dalam kehidupan kita, tapi dia kita punya motivasi yang benar memperlakukan anak-anak kita lagi menginginkan kecelakaannya. Tentu tidak. Sebagai orang tua yang betul-betul mengasihi anak, kendati pun itu mungkin sedikit keras dalam mendidik anak, tapi tentu endingnya adalah anak itu akan menjadi pribadi yang baik, anak itu akan menjadi pribadi yang kuat, anak itu akan menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan, terutama ketika orang tua sudah tidak bersama-sama lagi dengan dia. Mungkin karena anak ini misalnya berkeluarga atau menikah, tentu dia tidak akan tinggal lagi bersama dengan orang tua, atau mungkin karena faktor tertentu sehingga anak ini tidak bersama-sama lagi dengan orang tua. Jadi anak ini sudah dibentuk sebelum dia terpisah dari orang tua. Ketika dia menghadapi pergumulan hidup, dia sudah siap. Kenapa? Karena memang sudah dibentuk di rumah. Jadi saudaraku yang sama dikasih Tuhan, ada tiga alasan ini yang perlu kita pahami mengapa kita perlu menanamkan jiwa pejuang bagi anak-anak kita ketika kita betul-betul mengasihi mereka. Yang pertama tadi adalah kita menanamkan jiwa pejuang itu karena apa tadi ya? Yang pertama, karena dunia tidak akan memanjakan anak kita. Dunia tidak akan memanjakan anak kita. Sebaliknya dunia akan justru akan menjadi sumber tantangan tersendiri bagi anak kita. Kondisi-kondisi tertentu yang akan membentuk anak kita. Karena itu memang mereka perlu dilatih dari rumah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, karena karakter dibentuk lewat perjuangan. Jadi setiap proses di dalam hidup manusia itu pasti ada tujuannya, apalagi kalau proses itu dari Tuhan, sudah pasti ada tujuan tertentu dari Tuhan, dan itu selama-lamanya mendatangkan kebaikan. Karena itu sebelum anak-anak kita keluar dari rumah, kita terlebih dahulu bentuk di rumah, sehingga ketika ada di luar mereka sudah siap. Kemudian alasan yang ketiga tadi adalah bahwa Tuhan sendiri mendidik kita lewat perjuangan. Karena itu saudara yang sama dikasih Tuhan, ini yang perlu kita tanamkan kepada mereka ketika kita betul-betul merasa bahwa kita mengasihi mereka. Perlu kita tanamkan kesiapan mereka untuk didisiplin, kesiapan mereka untuk dilatih, bahkan kesiapan mereka untuk dibentuk karakternya melalui kajian orang tua. Dan orang tua perlu memiliki motivasi yang benar
motivasi yang murni di dalam hal mendidik anak. Ketika mendidik anak perlu betul-betul didasari dengan kasih. Itu yang perlu saya sampaikan lewat kesempatan ini. Dan mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana cara praktis menanamkan jiwa pejuang dengan kasih? Yang pertama, beri tanggung jawab sesuai usia. Jadi anak-anak itu tentu kita akan perlakukan sesuai usia mereka. Jadi dari kecil kita perlu kasih tanggung jawab. Ya, misalnya mungkin contoh kecil saja yang masih kecil mungkin membersihkan lantai dan lain sebagainya, itu kan tugas kecil ya, tugas yang sesuai dengan umurnya. Tapi jangan juga kasih tugas berat walaupun itu membersihkan lantai, mungkin dengan cara disuruh kerjakan yang mungkin menurut ukuran kita itu berat. Jadi ada hal-hal yang perlu kita sediakan bagi mereka untuk dikerjakan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Jadi dari kecil anak-anak kita sudah terbiasa dengan tanggung jawab sesuai dengan usianya. Kemudian cara praktis yang kedua adalah biarkan anak-anak kita gagal. Biarkan dia gagal bukan berarti ini kita harapkan ya, tapi ketika kita membiarkan anak-anak kita gagal, mereka akan sadar ya, mereka akan tahu bahwa tidak selamanya apa yang saya lakukan itu akan selalu berhasil. Bahkan anak-anak akan memahami sebuah proses. Tapi kalau orang tua ketika anaknya gagal, di situ dia berjuang mati-matian supaya anaknya berhasil. Dengan cara itu anak itu tidak akan memahami sebuah proses. Kenapa? Karena setiap apa yang ia perjuangkan selalu berhasil. Nah, sekali lagi bukan doa kita supaya dia gagal, tapi ketika dia gagal dia akan memahami sebuah proses. Jadi biarkan anak gagal ya, tapi jangan dibiarkan sendiri. Ketika dia gagal, memang ada peran orang tua di situ. Jadi orang tua di situ ketika anaknya gagal, tentu orang tua akan harus sebagai penyemangat ya. Contohnya ketika anak-anak kita gagal ujian, gagal maksudnya tidak lulus ya, orang tua tidak boleh langsung marah kepada anak, tapi orang tua perlu hadir ya. Orang tua perlu hadir memberi motivasi. Jadi kegagalan itu bukan sesuatu hal atau suatu akhir dari sebuah proses, tapi itu bagian dari proses. Yang sampai orang tua berkata bahwa wah, saya ini sudah bayar les mahal mungkin ya, atau mungkin saya ini sudah bekerja keras untuk menyekolahkan kamu, tetapi ternyata kamu gagal. Sebagai orang tua yang baik perlu menyadari hal ini. Jadi tidak selamanya tentu tidak selamanya anak itu akan berhasil. Ada kalanya mereka gagal. Ini perlu diterima oleh orang tua. Yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah bisa bertanya kepada anak, ya kenapa gagal? Tentu anak yang menyadari kelemahannya akan menyampaikan secara jujur. Dan kemudian dari pertanyaan itu akan muncul pemahaman yang baru dalam diri anak. Oh, ternyata ada sesuatu yang saya tidak lakukan, atau mungkin ada sesuatu yang saya lakukan sehingga saya gagal. Jadi bukan justru membuat anak itu patah semangat. Tapi tidak apa-apa kita tanya, kenapa kamu gagal ya? Kemudian bisa juga kita tanya, apa yang mau kamu ubah minggu depannya, atau mungkin besok ya. Apa yang perlu kamu ubah supaya kamu bisa berhasil? Jadi itu pertanyaan yang perlu disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Bukan justru mempersalahkan dan sebagainya, bahkan memberi hukuman ganjaran. Sebagai orang tua yang baik, lebih baik bertanya. Tanya sesuatu yang perlu mereka lakukan untuk berhasil ya. Kemudian orang tua perlu menyampaikan bahwa setiap usaha yang dia akan lakukan, orang tua siap mendukung. Ya, orang tua siap mendukung. Jadi dengan ini anak itu akan berjiwa besar. Ya.
dia tidak akan putus asa karena kondisi tertentu, mungkin karena dia gagal, tapi dia punya harapan untuk bangkit lagi. Jadi kehadiran orang tua di sini ketika anak itu gagal sangat dibutuhkan. Kemudian yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa kasih sayang orang tua di sini bukan hanya ketika orang tua memberi, tapi kasih sayang orang tua di sini adalah ketika orang tua hadir ya saat anak-anaknya jatuh, ya saat anak-anaknya jatuh. Bukan hadir hanya ketika anak-anaknya berhasil, tidak. Tapi dia hadir ketika anak-anaknya jatuh. Dalam artian anak-anaknya itu gagal. Jadi orang tua hadir bukan untuk apa? Bukan untuk mencegah anak jatuh, tapi apa? Ketika anak harus melalui proses mungkin kegagalan, orang tua hadir mendukung untuk membangkitkan semangat anak-anaknya. Jadi bukan membunuh ya, membunuh dalam artian membuat anak itu justru jadi putus asa. Tidak ada lagi harapan di dalam dirinya untuk bangkit kembali. Kemudian yang ketiga, tentu orang tua ini cara praktis untuk menanamkan jiwa pejuang. Tentu orang tua perlu jadi teladan dalam hal ketekunan. Jadi orang tua perlu jadi teladan ketekunan ya. Jadi anak itu tidak selamanya akan mengikuti apa yang kita katakan, tapi justru anak itu akan mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi anak-anak itu akan lebih banyak mengikuti apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Ketika melihat orang tua mereka menghadapi masalah, kemudian orang tua mereka tidak pernah putus asa tapi terus berusaha, itu yang akan ditiru anak-anak kita. Mereka akan mengikuti jejak-jejak kita, bagaimana ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Mereka akan mengikuti jejak kita, bagaimana apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi kegagalan. Ya, akan sangat berbeda kalau kita hanya menasihati. Tapi ketika kita memberi teladan yang baik kepada anak kita, baik ketika kita berhasil maupun ketika kita gagal, anak-anak itu akan mengikuti jejak kita. Jadi bukan sekali lagi bukan anak-anak itu tidak akan selamanya mengikuti atau menurut apa istilahnya ya, tidak selamanya akan nurut apa yang kita katakan ya, tapi dia akan nurut kata anak muda zaman sekarang, nurut apa yang kita lakukan ya. Jadi kalau orang tua gampang menyerah itu sudah pasti anak juga kan gampang menyerah. Kemudian kalau orang tua tekun berdoa dan bekerja, termasuk ketika dia menghadapi persoalan hidup, termasuk ketika dia menghadapi kegagalan, itu yang akan ditiru oleh anak. Dengan sendirinya keteladanan itu akan diikuti oleh anak dalam menghadapi pergumulan hidup. Dia tidak akan mundur begitu saja, tapi ketika dia menghadapi pergumulan hidup termasuk kegagalan, dia akan bangkit lagi. Jadi ini cara praktis ya, cara praktis menanamkan jiwa pejuang. Kemudian sekali lagi saya ingatkan ada tiga saya ingatkan lagi, ada tiga cara praktis dalam menanamkan jiwa pejuang ya, dengan pejuang dengan kasih. Yang pertama tadi, beri tanggung jawab sesuai usia. Kemudian yang kedua, biarkan anak gagal. Bukan berarti itu kita doakan, tapi apa, ketika dia gagal, orang tua tidak hadir menghakimi, orang tua tidak hadir menghukum, memberi ganjaran, tetapi orang tua bisa bertanya kenapa kamu gagal, apa yang perlu kamu lakukan. Kemudian orang tua perlu menunjukkan bahwa dia siap mendukung anaknya. Kemudian yang ketiga adalah orang tua perlu jadi teladan di dalam hal ketekunan. Jadi ini tiga hal yang kita bisa lakukan, cara yang paling praktis yang kita bisa lakukan dalam hal menanamkan jiwa pejuang di dalam diri anak. Nah, sebagai penutup ya, buah dari didikan keras dan penuh kasih
itu tentu akan membuahkan hasil ya di dalam diri anak. Ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ini terjemahan Alkitab. Jadi memang ketika ganjaran itu kita alami, tidak ada yang mendatangkan sukacita ya. Biasanya bagi anak itu tidak menyenangkan, tapi kita yakin yang penting dengan motivasi yang benar, anak pasti akan mengalami sesuatu yang berbeda, bahwa mereka suatu saat akan menyadari bahwa ternyata ini adalah bentuk kasih sayang orang tua, di mana ketika mereka merasakan dampak dari setiap cara kita mendidik mereka. Anak mungkin tidak suka ya saat kita memberi ganjaran sekali lagi, tapi kita yakin bahwa mereka akan menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang suatu saat menyadari bahwa ternyata ada banyak manfaat dari cara orang tua saya mengajar saya, mendidik saya, walaupun itu pada saat dididik mungkin atau mungkin disiplin tentu tidak akan menyenangkan bagi mereka, tapi suatu saat akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Ya, karena itu saudaraku yang sama dikasih Tuhan, menanamkan jiwa pejuang itu adalah bentuk kita mengasihi anak-anak kita lebih dari kenyamanan sesaatnya. Itu yang perlu kita taruh di dalam hati, bahwa mungkin saat-saat tertentu mereka tidak akan terima, tapi seiring dengan proses dan waktu mereka akan memahami bahwa ternyata ada hal positif di balik cara kita mendidik mereka. Yang penting di sini adalah kita memiliki motivasi yang benar. Bagi adik-adikku yang mungkin menyaksikan video ini, semoga saudara-saudara memahami bahwa ketika orang tua membimbing, ketika orang tua memberi mungkin semacam ganjaran atau mungkin semacam konsekuensi daripada apa yang kita lakukan, mungkin orang tua perlakukan kita dalam latihan-latihan tertentu atau mungkin pengajaran-pengajaran tertentu, saudara sudah bisa terima bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua adalah untuk kebaikan saya sendiri. Dan dengan pemahaman itu, saudara senantiasa belajar untuk terbuka ketika orang tua memberi arahan atau masukan. Nah, sebagai kalimat penutup untuk orang tua, jangan hanya jadi orang tua yang melindungi anak dari dunia, tapi jadilah orang tua yang mempersiapkan anak untuk mengalahkan dunia bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang sama dikasih Tuhan, sedemikian jauhlah materi penyuluhan yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, ketika kita betul-betul mengasihi anak-anak kita, persiapkan mereka untuk masa depan mereka, karena dunia tidak akan memanjakan anak-anak kita. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Selamat sore. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur kami telah akan menyampaikan materi penyuluhan lewat media sosial. Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati, sehingga apa yang kami sampaikan tersampaikan dengan baik dan bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.